Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu bahas, Faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, yang jika dilambangkan maka akan kita tulis dengan n faktorial. Ini dibacanya n faktorial, yang tanda seru ini adalah simbol dari faktorial. Atau secara sederhananya, faktorial itu adalah kali mundur sampai 1. Nah, jadi ketika ada n faktorial ketika ada n faktorial maka nilainya sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian mundur sampai 1. Nah, contoh di sini ada 6 faktorial, berarti kita akan mencari nilai dari 6 faktorial dengan cara 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1, didapat nilainya sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 dikali 3 360, 360 dikali 2 720 gitu ya. Yang nomor 2 ada 7 faktorial dibagi 4 faktorial, berarti kita bisa tulis 7 faktorial itu 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya, 4 kali 3 kali 2 1 di pembilang dan di penyebut kita sederhanakan, dicoret menjadi dibagi menjadi 1. Sisanya 7 kali 6 itu 42 dikali 5 sama dengan 210 gitu. Itu ya yang faktorial. Selanjutnya, faktorial ini akan menjadi dasar. Yang kedua, Ibu akan membahas mengenai permutasi. Permutasi itu adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutannya diperhatikan, sehingga AB itu tidak sama dengan BA. Contohnya begini, ketika ada pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dari 10 orang, misal yang A terpilih jadi ketua, yang B dipilih menjadi sekretaris, yang C jadi bendahara, ini disebut satu kejadian. Nah, lalu dipilih ulang lagi yang menjadi ketua, kejadian yang kedua yang menjadi ketua itu adalah si C, sedangkan yang menjadi sekretaris adalah yang A, dan bendahara itu yang B. Nah, ini kan susunannya berbeda ya. Kalau yang pertama kan yang ketua itu A, sekretaris B, bendahara C. Kalau yang kedua kejadian itu ketuanya C, sekretarisnya A, dan bendaharanya B. Nah, walaupun dibentuk dari unsur yang sama, akan tetapi urutannya berbeda di sini. Berbeda ya posisinya. Di yang pertama, yang ketua jadi A, yang di kejadian yang kedua, yang ketua jadi C. Nah, karena susunannya diperhatikan, maka ini disebut kejadian permutasi. Atau secara sederhana kayak gini, 12 dan 21 itu unsur pembentuknya sama kan, 1 dan 2. Akan tetapi, karena urutannya diperhatikan, yang 1, yang 12 kan yang pertama 1 dulu, 2, lalu 2. Sedangkan 21 itu kan 2 dulu baru 1. Karena urutannya diperhatikan, dia memiliki nilai yang berbeda. Nah, inilah yang disebut kejadian permutasi gitu ya. Nah, notasinya seperti apa? Notasi dari permutasi itu adalah permutasi n, r. N itu adalah jumlah dari semua unsur yang akan dibentuk, sedangkan r itu adalah jumlah unsur yang akan dibentuk, nilainya sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Contoh yang pertama, berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang. Jadi, kalau tidak boleh diulang berarti susunannya sangat diperhatikan. Ini termasuk contoh dari kasus permutasi. Berarti kita bisa mencari dengan cara permutasi n. N-nya itu adalah jumlah angka yang tersedia ada berapa? Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 angka. Nah, R-nya itu berapa yang akan dibentuk? Yang akan dibentuk itu adalah 4 angka, berarti 6,4.
sama dengan n faktorial, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, di penyebut dan pembilang ada yang sama, kita sederhanakan. 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, 1. Sehingga 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 gitu ya. Nah, contoh soal yang kedua, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, karena di sini susunannya sangat diperhatikan, ketua, sekretaris, dan bendahara, maka ini termasuk kasus permutasi. Jadi ketika A terpilih jadi ketua, B jadi sekretaris, C jadi bendahara, ini disebut satu kejadian. Tetapi jika susunannya itu adalah C jadi ketua, B jadi sekretaris, dan A jadi bendahara, maka ini merupakan kejadian kedua. Jadi kejadian yang kedua dengan susunannya berbeda ya. Maka ini disebut kasus permutasi juga. Bagaimana cara mencarinya? Berarti permutasi 7, berarti dari seluruh calonnya ada 7, akan dibentuk 3 orang. Nilainya sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya, sederhanakan, ini sama dengan 210 gitu ya. Mudah-mudahan yang kalian paham. Yang kedua, ada yang namanya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Artinya, dari unsur yang tersedia itu terdapat unsur yang samanya, sehingga banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan cara P, N, K, L, dan M nilainya sama dengan N faktorial dibagi berapa jumlah unsur yang samanya ya, gitu. Contohnya gini, biar kalian lebih jelas. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, berarti kalian P sama dengan N faktorial dibagi, ini unsur yang samanya ada berapa? Pertama, unsur yang sama itu ada huruf M. M ada berapa huruf yang M? Ada ini 2, berarti 2 yang M. Terus ada lagi huruf yang sama yang A. Yang A-nya ada 3 huruf ya. Yang A ada 3 huruf. Terus ada lagi yang sama, ada huruf T. T-nya ada 2 huruf. T-nya itu ada 2 huruf. Artinya untuk mencari berapa banyak kata yang dapat disusun adalah P sama dengan N faktorial dibagi, bisa kita tulis M faktorial, A faktorial, dan T faktorial. N berarti jumlah huruf dalam matematika ada berapa? 10 ya. Di 10 faktorial dibagi M-nya 2 faktorial, A-nya 3 faktorial, dan T-nya 2 faktorial, didapat sama dengan 151.200 gitu. Itu ya. Selanjutnya dalam permutasi juga ada yang namanya permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang cara menyusunnya itu melingkar. Jadi siklis mah pasti melingkar. Apapun yang kejadiannya itu melingkar itu disebut permutasi siklis. Sehingga banyaknya menyusun N unsur yang berlainan dalam lingkaran, ditulis P siklis itu sama dengan N dikurangi 1 faktorial gitu ya. Contohnya seperti ini. Berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, ini siklis karena mengelilingi meja bundar. Berarti kita bisa cari dengan cara P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. N-nya berapa? Ada 5. Berarti 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Itu udah selesai. Nah, bahasan terakhir adalah mengenai kombinasi, di mana kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku AB itu nilainya sama dengan BA. Artinya
AB dengan BA itu walaupun urutannya berbeda, tetapi ini dihitung menjadi satu kejadian saja. Satu kejadian. Contoh yang lain adalah kayak gini. Ketika ada orang bersalaman, jika A salam ke B atau B salam ke A, maka itu dihitung satu kejadian. Jadi mau siapapun yang duluan, mau A ke B atau B ke A, karena unsur yang membentuknya itu sama, itu disebut kombinasi. Nah, notasi dari kombinasi adalah kombinasi N, R nilainya akan sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Gitu ya. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A, ganda putra? Ganda putra di sini kan mau siapapun pemain putra boleh bermain di ganda putra, jadi tidak dibedakan. Berarti artinya urutannya itu tidak perhatikan siapapun yang terpilih, dia boleh. Berarti ini termasuk kasus kombinasi. Berarti kombinasi berapa? Ganda itu 2 ya. Kombinasi 2 dari berapa? Dari 10. N-nya itu 10. Nilainya sama dengan berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial 2 faktorial. Ini 10 dan 8 kalau kita bagi sisanya adalah 10 dikali 9 dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 10 bagi 2 5 kali 9 45 gitu ya. Terus yang B ganda putri, berarti kombinasi 2 dari berapa? Yang putri itu ada 8, berarti kombinasi 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial 2 faktorial. 6 dan 8 sisanya itu 8 dikali 7 dibagi 2 kali 1. 8 bagi 2 4 kali 7 28. Nah yang terakhir itu ganda campuran. Artinya kalau ganda campuran itu satu putra satu putri. Masih tetap kasusnya kombinasi karena siapapun pemainnya asalkan putra boleh dipilih. Berarti kombinasi milih 1 putra dari berapa orang? Dari 10. Dikalikan, karena ini kan campurannya pasti berarti berpasangan. Berarti dikalikan kombinasi putri juga milih 1 dari 8. Nah, kombinasi 1 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 9 faktorial kali 1 faktorial. Dikalikan 8 faktorial dibagi, ini ya maksud biar gak bingung, 8 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 10 dan 9 sisanya itu 10 dikalikan ini 8 faktorial dibagi 7 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 10 dikali 8 faktorial dibagi 7 faktorial itu sisanya 8 sama dengan 80. Itu ya, jelas ya. Nah selanjutnya ini adalah soal latihan-latihannya, bisa kalian pelajari dan bisa kita jadi bahan diskusi ya, di grup kelas masing-masing. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu jelaskan kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.